Halo semuanya, balik lagi dengan saya Victor Excel, ada Pak Denny Asun, dan ada Pak Tito. Halo. Nah, di video kali ini kami akan ngebahas teknik sesat yang diajarkan oleh oknum broker. Tapi justru teknik ini tuh banyak banget digunakan oleh para trader. Makanya nggak akan bisa profit. Nah, Pak Tito, di video sebelumnya kan sempat ngomong ya, kalau ada trader yang locking atau hedging, itu pasti loss, Pak. Betul. Tuh, kok bisa? Jadi gini, kalau bagi para trader itu kan kalau kumpul ya adalah timbullah obrolan trader dong. Ya kan trader kalau ngobrol ngapain aja sih, ngomongin apa aja sih? Pasti ngomonginnya metode, nggak jauh-jauh nih. Yang bikin profit pasti ya? Ya, metode yang bikin profit. Lalu ngapain sih ngomongin indikator, ngomongin robot. Curhat juga sama trader. Curhat loss mungkin. Atau bahkan ngomongin brokernya kan. Wah, broker yang ini curang, broker yang itu curang. Ya kan cara, ya, dan seterusnya lah. Intinya ini obrolan trader. Nah, kami nih, ceritanya saya kembali ke tahun 2010 lagi kan. Di kalangan dealer, di kalangan broker, kita juga ada namanya obrolan dealer. Ya kan? Obrolan dealer tuh ngomonginnya apa? Kita ngomongin gimana caranya membuat trader loss. Ya kan? Jadi di kalangan dealer ini sebenarnya ada satu rahasia umum bagi para dealer, ya kan? bagi kalangan broker. Bahwa trader itu akan loss dengan sendirinya saat mereka masuk ke area greedy atau mereka masuk ke area takut. Ya kan? Jadi tugasnya oknum broker itu ngapain? Ya membuat mereka masuk ke area itu. Membuat mereka greedy atau membuat mereka takut, dengan sendirinya mereka akan loss, ya kan? Untuk itulah bagi para oknum broker, mereka akan dengan sengaja mengajarkan metode locking ataupun hedging, ya kan? Metode yang seharusnya digunakan oleh institution, oleh broker, atau bahkan oleh hedge fund manager, sengaja diajarkan ke retail client, ke klien-klien yang biasa nih, ya kan? Untuk membuat mereka loss dengan sendirinya. Tapi nggak pernah jadi dealer sih, tapi nggak ngerti maksudnya apa. Gimana maksudnya? Gini. Ya kan? Misalkan orang itu kan pertama mereka locking ya, kita bangun skenario-nya. Oke, katakanlah di sini orang buy satu lot, gitu kan? Saat marketnya ceritanya kan turun begini ya, turun buy, ya kan? Berdasarkan hasil analisanya ceritanya maunya marketnya naik. Yang terjadi apa? Yang terjadi turun kan? Begitu turun, terus oknum broker sengaja kan mengajarkan, Pak, ini daripada turunnya makin dalam, loss-nya makin dalam, ya kan? Mendingan amankan dulu posisinya. Hedging, Pak, locking. Ya kan? Ini dilakukan oleh institusi besar. Ya kan? Karena memang kalau dicari tahu beritanya, kalau dicari tahu informasinya, hedge fund, ya kan? Institution, bank, mereka melakukan hedging. Sehingga kan klien retail akan percaya dengan mudah. Oh iya ya. Ya, Pak, ya. Ini adalah hal yang sangat profesional dilakukan oleh mereka semua. Terjadilah locking, sell, satu lot. Benar kan? Tapi terus yang timbul apa? Ya kan? Yang dikatakan adalah, dengan ini Pak, nanti kalau marketnya turun, buka sell-nya. Setelah itu saat nanti balik naik, buka buy-nya. Bapak jadi profit dua-duanya. Benar kan? Siapa klien yang nggak happy digituin? Happy dong? Happy lah. Yang terjadi adalah, oke, marketnya turun. Katakanlah ini tadi setelah turun 100 poin ya. Ini turun 100 poin, kan locking kan? Turun, katakanlah ini turun 300 poin. Udah, turun 300 poin, yang sell dibuka dong. Benar kan? Sell dibuka kan, wah berasanya profit, berasanya. Ini kan tanpa dia sadar itu sebenarnya nggak kemana-mana. Ini kan yang ini minus. Benar kan? Yang ini kan jadi minusnya 4.000 nih. Profitnya 3.000. Iya, profitnya 3.000. Sebenarnya nggak kemana-mana kan? Oke, lalu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah berharap marketnya balik naik. Benar kan? Tapi begitu naik dikit, turun lagi sekarang ceritanya. Turun lagi, oke, lock lagi dong. Dan waduh, marketnya masih turun nih. Kan lock lagi Pak, amankan lagi, sell. Ya kan? Sell satu lot. Udah, saat marketnya berada di sini. Ini kan sekarang udah ceritanya dari sini tadi setelah buka lockingan ini nambah 100 poin lah misalkan. Total udah 500 poin nih. Kan? Saat market sudah bergerak 500 poin kan nggak mungkin langsung lurus naik begini kan. Pasti kan dia ada naik, habis itu bermain-main di sini kan. Bener nggak? Selama marketnya bermain di area ini, berarti kan baik posisi buy maupun posisi sell sama-sama minus. Bener nggak? Saat sama-sama minus, orang mau nggak tutup posisinya? Mayoritas sih nggak mau sih Pak. Mayoritas nggak mau, karena bagi mereka itu adalah cut loss. Ya kan? Dan oknum broker juga akan mengajarkan tutup yang profit. Tunggu profit, baru tutup. Sehingga bisa dua-duanya profit. Ya kan? Doktrin itu yang akan selalu dimasukin kan? Oke,
turun lagi lah misalkan. Dari sini turun lagi. Katakanlah turun 300 poin lagi deh. Sudah, jadi total udah 800 poin ini kan. 800 poin, sell ini dibuka lagi dong. Ya kan? Tanpa orang sadar. Ya, tanpa orang sadar. Sekarang ini kalian harus menganalisa 800 poin. Bener kan? Pertama kalian menganalisa aja mungkin targetnya cuma 50 poin pertama. Dan jadinya loss 100 poin. Apalagi 800 poin. Apalagi 800 poin. Kapan baliknya? Nggak mungkin kayaknya. Ya kan? Dan yang kedua yang tanpa orang sadar, yang berusaha orang-orang itu lakukan mereka lakukan adalah kalian itu berusaha menganalisa dua arah sekaligus. Yang berarti turun 300 poin diambil sehingga jadinya profit. Setelah itu harus naik 800 poin. Nganalisa satu arah aja loss, balik lagi nih. Ini analisa satu arah aja loss. Sekarang mau nganalisa dua arah. Dan bukan cuma dua arah, 300 poin, 800 poin. Dua-duanya harus profit. Ya kan? Itulah kenapa dibuat secara sengaja. Yang tadi saya maksud dibuat secara sengaja, diajarkan secara sengaja. Kita bandingkan sekarang dengan di sisi broker. Yang kemarin kita sempat bahas kan. Broker kapan melakukan hedging? Mereka melakukan hedging saat dalam kondisi seperti apa? Oke. Kemarin kita bahas seperti ini ya. Skenarionya ya. Ini adalah semua posisi klien. Kan yang di sini adalah posisi broker kan? Oke. Dalam skenario yang di video kemarin kita bahas, ceritanya dari seluruh posisi klien itu ada 5.000 lot buy. Ya kan? Maka dengan sendirinya broker punya posisi sell, berada dalam posisi sell 5.000 lot. Bener nggak? Tapi lihat di sini kan, broker berada di posisi sell tanpa mereka menganalisa. Bener? Karena mereka market maker kan? Klien mempunyai 5.000 lot buy berdasarkan hasil analisa mereka. Dari sini, dari secara posisi aja, secara mental pertama, broker udah menang pertama. Udah menang duluan. Nggak perlu nganalisa. Betul kan? Lalu ini turun kan? Kemarin dalam skenario kemarin yang kita bahas, ini turun ceritanya 1.000 poin. Betul kan? Pada saat turun 1.000 poin, broker melakukan hedging. Oke? Untuk mereka melakukan hedging, mereka melakukan posisi buy. 5.000 lot. Buy-nya kemana? Ke bank. Atau bahkan ke liquidity provider. Oke, saat ini terjadi posisi buy, broker kan sebenarnya udah posisinya 0 nih. Take Ya kan? profit ya Pak? Sebenarnya broker take profit. Take profit tanpa menganalisa di awal. Benar ya? Jadi broker dengan sendirinya langsung plus nih. 5.000 lot dikalikan 1.000 poin. Berarti plus banyak. Benar nggak? Andaikan marketnya masih turun terus nih. Ya kan? Andaikan marketnya masih turun terus, berarti posisi klien loss-nya makin dalam. Makin besar. Posisi broker? Dibayarin sama klien. Dibayarin sama klien. Broker nggak nanggung apapun. Iya. Nggak loss. Cuma nggak dapat profit aja. Ya kan? Andaikan marketnya balik naik. Ya kan? Kliennya jadi profit kan? Tapi broker punya posisi buy. Dapat dari likuiditas. Dapat dari likuiditas. Enak banget. Enak kan? Beda kan cara kerjanya? Itu sangat beda. Jadi broker melakukan hedging. Mereka mengamankan. Jadi hedging ini kan mengamankan profit. Kan mengamankan posisi. Klien diajarin hedging, mengamankan loss. Loss kok diamanin? Kan itu kan udah satu hal yang lucu, aneh kan jadinya kan. Dari situ ini udah sangat jelas perbedaannya. Sehingga itu yang saya maksud. Oknum broker secara sengaja membuat para trader itu selalu berada dalam persimpangan. Ya kan? Persimpangan antara apa? Antara sisi serakahnya para trader atau sisi takutnya para trader. Selalu mereka akan berada di sini. Kadang serakah, kadang takut. Kadang serakah, kadang takut. Selalu begitu. Tapi Pak, kalau hedging ini ada nggak sih Pak yang bisa bikin profit sejauh ini ya? Ada. Nah, ini simak baik-baik nih. Saya akan mengucapkan apa yang biasanya oknum broker ucapkan. Dan kenapa orang mayoritas terlena, percaya, dan akhirnya ya ketipu yang berkepanjangan. Ya. Mereka akan mengucapkan seperti ini. Kita kembali ke skenario tadi ya. Di sini buy. 1 lot. Ya kan? Marketnya bergerak dari atas kan, sih kan? Turun. Pak, locking dulu. Pak, hedging dulu. Sebelum turunnya semakin dalam. Ya kan, saya mengamankan posisi Bapak nih. Ya kan? Berdasarkan hasil analisa saya, ini bisa turunnya panjang, Pak. Bagus saya amanin dulu.
Mereka nggak akan bilang cut loss aja. Kenapa? Karena saat melakukan locking, sell satu lot, saya sebagai oknum broker dapat komisi. Ya kan? Posisinya jadi 2 kan? Komisinya kali 2 lot dong sekarang. Oke. Lalu ini setidaknya 100 poin tadi kan? 100 poin. Naik, turun lagi. Turun. 300 poin tadi kan? Oke. Setelah 300 poin, yang posisi sell dibuang kan? Saat posisi sell ini dibuang, plus dong. 3.000. Satu lot dikali 300 poin. $3.000. $3.000. Nih ya kan, anggaplah kita lupakan dulu nih spread, swap dan lain-lain, $3.000. Secara di atas kertas ya. Oke. Lalu ceritanya bener lah, anggaplah saat dibuka sell-nya bener-bener marketnya naik. Begitu marketnya naik, balik ke sini aja nih, balik ke titik awal pertama kali locking. Secara matematika di atas kertas, posisi buy cuma tinggal minus 1.000 bukan nih? Iya. Benar nggak? Maka posisi buy-nya ini hanyalah minus 1.000. Minus 1.000. Benar kan? Totalin coba. Harusnya profit 2.000 ya. Masih net 2.000. Benar kan? Masih net 2.000. Kan? Di atas kertas, secara matematika, profit. Tapi apa yang terjadi? Realitanya saat orang terjadi di sini, naik 300 poin. Kembali ke area greedy. Bener nggak? Kembali ke area greedy-nya apa? Ini market udah naik 300 poin. Kayaknya bisa nih BEP. Masa nggak bisa? Nah, masa nggak bisa 100 poin lagi? Bisa nih BEP nih. Berharaplah naik ke atas kan? Bener nggak? Andaikanlah BEP greedy lagi dong. Masa nggak bisa profit? Masa nggak bisa profit? Masa penantian panjang saya hanya untuk BEP? Iya kan? Masa saya udah berhari-hari, berbulan-bulan susah tidur hanya untuk BEP? Iya kan? Nggak worth it. Tungguin lah sampai profit. Iya kan? Itulah kenyataannya. Dan saat kondisi ini terjadi, oknum brokernya kemana? Hilang. Susah dihubungin. Kenapa? Karena tahu klien itu sudah berada dalam persimpangan. Benar dong? Dan begitu marketnya turun lagi, ya kan? Pak, marketnya turun lagi, Pak. Tiba-tiba nongol ya, Pak? Tiba-tiba nongol. Locking dulu, Pak. Ya kan? Dan seterusnya. Mereka akan selalu advice seperti itu. Ya kan? Yang selalu kitanya begitu marketnya turun lagi, kita kembali ke takut. Dan ini nggak kelar-kelar akhirnya kan. Sebentar kita greedy, sebentar kita takut. Terus aja begitu. Nah, tapi kok waktu itu ada pernah lihat banyak orang di luar sana nih, istilahnya. Itu tuh hedgingnya tuh sampai, wah Pak. Buy sell. Sampai lapis, kayak kue lapis, Pak. Nah, kalau kayak kue lapis. Sampai kaget Pak, ngeliatnya Pak. Kalau itu skenarionya seperti ini, ya kan? Itu sih udah lebih apa ya? Lebih sadis lagi jurusnya. Pasti, karena kan doktrin yang mereka terima sejak awal adalah ini mengamankan loss. Nah, ini untuk solusi-solusi untuk orang-orang kayak gini tuh gimana sih, Pak? Yang paling make sense lah gitu.